Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala dinal Islam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa litanzimi alaqatil insan bi nafsihi wa litanzimi alaqatil insan bi ghairihi min banil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Apur Saifuddin. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 0152500006, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul jenis-jenis hukum nikah, syarat-syarat nikah, dan rukun-rukun nikah. Di mana video kali ini juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah fikih dan praktik ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Tubagus Haji Abdul Hamid MPD. Baik, yang pertama-tama saya akan membahas pengertian nikah. Jenis-jenis hukum nikah. Hukum nikah dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berbeda-beda tergantung kondisi, kemampuan, dan niat seseorang. Para ulama fikih membagi hukum nikah menjadi 5. Yang pertama, wajib. Nikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara lahiriah dan batiniah serta memiliki dorongan syahwat yang kuat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah. Dalam kondisi ini, menikah menjadi jalan untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikah sunnah. Nikah hukumnya sunnah bagi seseorang yang telah mampu menikah, baik dari segi fisik maupun ekonomi, serta memiliki keinginan untuk menikah namun masih mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dalam kondisi ini, menikah sangat dianjurkan karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian nikah. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah, yang berarti bergabung, bersatu, atau melakukan akad. Dalam konteks bahasa, nikah juga bermakna hubungan suami istri. Adapun secara terminologis, menurut syariat Islam, nikah adalah suatu akad yang sangat kuat. Dalam Al-Quran disebut mitsaqon ghalidhon, yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sah berdasarkan hukum Islam. Nikah merupakan salah satu sunatullah dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk menjaga kehormatan, keturunan, serta menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dasar hukum nikah dalam Islam, ya. Pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil Al-Quran yang menjadi landasan disyariatkannya nikah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar saling menenangkan dan melengkapi satu sama lain. Ini tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat
ayat 49. Juga di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menikah bagi yang telah mampu, karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan kehormatan diri. Dengan demikian, nikah bukan sekedar ikatan sosial, tetapi merupakan ibadah yang bernilai pahala apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, selanjutnya nikah mubah. Nikah menjadi mubah apabila seseorang tidak memiliki dorongan yang kuat untuk menikah dan juga tidak dikhawatirkan akan terjerumusnya ke dalam perbuatan zina. Pernikahan dalam kondisi ini tidak berpahala secara khusus dan tidak pula berdosa apabila ditinggalkan. Selanjutnya, nikah makruh. Nikah hukumnya makruh bagi seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, baik secara ekonomi maupun psikologis, serta dikhawatirkan akan menimbulkan madarat bagi pasangan. Namun, pernikahan tersebut masih tetap sah secara hukum. Yang selanjutnya, nikah haram. Nikah menjadi haram apabila dilakukan dengan niat yang buruk, seperti untuk menyakiti pasangan, menelantarkan, atau apabila seorang yakin tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga sehingga akan menimbulkan kezaliman. Selain itu, nikah juga haram apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dilaksanakan dan diakui keabsahannya. Syarat-syarat nikah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada calon suami dan calon istri beragama Islam. Kedua, calon suami dan calon istri bukan mahram dan tidak memiliki hubungan yang diharamkan untuk menikah. Yang ketiga, calon suami dan calon istri jelas identitasnya. Yang keempat, adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima, tidak sedang berada dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang keenam, tidak berada dalam masa iddah bagi perempuan. Selanjutnya, rukun nikah. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang harus ada dalam akad pernikahan. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut tidak sah. Rukun nikah meliputi 5. Yang pertama, ada calon suami, yaitu laki-laki yang memenuhi syarat pernikahan. Yang kedua, calon istri, yang mana perempuan yang sah untuk dinikahi. Yang ketiga, wali nikah, yaitu pihak yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan. Yang keempat, 2 orang saksi yang adil dan menyaksikan langsung proses akad nikah. Yang kelima, ijab dan qabul, yaitu pernyataan penyerahan dari wali dan penerimaan dari calon suami yang dilakukan dalam satu majlis. Apabila salah satu rukun nikah yang 5 ini tidak ada, maka pernikahannya menjadi batil. Selanjutnya, hikmah dan tujuan pernikahan. Pernikahan memiliki banyak hikmah, di antaranya menjaga kehormatan diri, juga melanjutkan keturunan, menciptakan ketenangan hidup, serta membangun tatanan sosial yang bermoral. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana ibadah yang mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dijalani dengan niat yang ikhlas dan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Hukum nikah dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Perbedaan hukum ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Keabsahan menikahkan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang hukum syarat dan rukun nikah sangat diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan. Sebagai penutup, diharapkan setiap muslim yang akan menikah mempelajari ketentuan pernikahan dalam Islam agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat. Selain itu, lembaga pendidikan dan keagamaan diharapkan dapat memberikan edukasi tentang pernikahan Islam guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk saya sendiri dan juga teman-teman. Billahi taufik bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.